Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. akan tetapi ia berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir kasih wanita Samaria tidak asing bagi saudara-saudari. Kalau kita lihat ayat 27, dimulai dengan kata-kata pada saat itu. Ketika para murid kembali dan melihat Yesus berbicara kepada seorang wanita, mereka sangat terkejut. Di sini makna asli dari kata terkejut adalah merasa takjub dan heran. Karena Yesus benar-benar mendobrak tabu sosial. Kata ini dipakai saat seorang perwira di Kapernaum meminta pertolongan kepada Yesus karena hambanya lumpuh. Dan saat Yesus menawarkan diri untuk pergi dan menyembuhkannya, perwira itu berkata bahwa dia tidak perlu melakukannya. Waktu itu Yesus sangat heran. Waktu itu terkejut. Perkataan ini dipakai. Perwira itu berkata bahwa dia tidak perlu melakukannya. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Tuhan, katakan saja maka hambaku akan sembuh. Saya juga punya atasan di atas saya dan bawahan di bawah saya. Tetapi mereka patuh pada perintah saya. Inilah kata yang digunakan Yesus. Waktu itu Yesus pakai kata ini. Ketika ia terkejut mendengar bahwa ia belum pernah melihat iman seperti itu di Israel. Yesus pernah berkata seperti ini. Dan kata itulah yang dipakai saat para pengikutnya terkagum-kagum dengan keagungan Yesus yang meredakan badai. Ketika kita memahami budaya Yahudi, mungkin saudara-saudara udah mengerti dan udah tahu ya. Kita dapat memahami mengapa para pengikutnya begitu terkejut. Waktu kita memahami budaya
Yahudi, kita bisa mengerti firman ini lebih dalam lagi. Karena itu saya mau menjelaskan sebentar ya. Orang Yahudi bahkan tidak berbicara dengan istri mereka di depan umum. Makanya biasanya orang Yahudi laki-laki tidak berbicara dengan wanita lainnya. Dalam beberapa pemikiran Yahudi, para nabi percaya bahwa berbicara dengan istri adalah membuang-buang waktu. Di dalam budaya mereka juga berpikir begitu. Mereka berpikir tindakan itu adalah kejahatan yang akan membawa ke neraka. Berbicara dengan perempuan, tapi ini orang itu bisa pergi ke neraka. Ya, mereka juga berpikir begitu. Karena itu pasti terkejut. Dan ada lagi ya. Sebagian orang beranggapan bahwa mengajarkan Taurat kepada kaum perempuan adalah tidak pantas dan mengajarkan kecabulan. Mereka berpikir begitu. Maka dari itu tidak masuk akal jika Yesus berbicara kepada kaum perempuan di jalan. Apa artinya orang Samaria bagi orang Yahudi? Setelah pemisahan Yehuda di selatan dan Israel di utara, sikap Yahudi terhadap orang Samaria yang memiliki darah campuran. Karena kebijakan darah campuran Asyur sangatlah ekstrim. Karena itu kalau seseorang bertanya kepada orang Yahudi, apakah Anda ingin menjadi orang, apakah Anda ingin menjadi orang Samaria, atau apakah Anda ingin dilasuki hantu, setan, iblis? Orang Yahudi pasti menjawab, saya mau dilasuki setan. Nah, itu mereka sangat membenci. Orang Samaria seorang Yahudi pasti menjawab, ya, saya mau dilasuki setan. Dari sudut pandang Yahudi ini, kisah wanita Samaria menunjukkan bahwa murid yang melihat Yesus sudah bekerja dalam hatinya untuk menghakimi dan mengutuk. Karena murid-murid Yesus begitu terkejut terhadap tindakan Yesus, sehingga mereka tidak dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus sama sekali. Kalau murid-murid Yesus tidak berpikir seperti ini, mereka pasti bertanya kepada Yesus, mengapa Bapak berbicara dengan wanita Samaria? Kisah wanita Samaria dapat didekati dari banyak sudut pandang. Kita juga bisa membagikan firman ini di dalam sudut pandang pemelian orang Samaria secara psikologi atau penginjilan. Tapi pada siang hari ini saya ingin menyampaikan firman ini dengan melihat teks hari ini sebagai proses Yesus membangun para pengikutnya sebagai komunitas misionaris sebelum ia pergi ke kayu salib dan meninggalkan para pengikutnya yang terkasih di bumi ini. Dari perspektif ini, kita lihat bahwa pesan misionaris tersembunyi seperti permata dalam percakapan antara orang Samaria dan Yesus. Yesus yang memisahkan langit dan bumi datang ke bumi sebagai misionaris agar kita dapat melihat dan mendengar dan menyentuh Tuhan yang tidak kelihatan. Bisa disebutkan inkarnasi. Dia juga melintasi batas-batas surga dan bumi. Dari perspektif ini, dari sudut pandang ini, kita melihat bahwa pesan misionaris Yesus yang memisahkan langit dan bumi dan datang ke bumi sebagai misionaris. Tidak bisa melihat Allah, tetapi Yesus datang ke dunia. Dari dunia yang kekal dan ke dunia yang terbatas
Karena itu di dalam perspektif jasmani kita tidak bisa mengerti siapakah Allah. Tetapi Allah yang kekal, Yesus masuk ke dalam dunia yang terbatas. Karena itu kita juga bisa melihat Allah yang tidak kelihatan. Karena Yesus datang ke dunia ini. Oleh karena itu seperti yang diperhatikan dalam bagian di dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 bahwa Yesus pernah berkata dia harus pergi ke Samaria. Ia jelas mempunyai tujuan dalam membawa para murid ke Samaria. Mengapa Yesus berkata saya harus pergi ke Samaria? Dia juga mempunyai tujuan. Tujuan untuk murid-murid yang akan tertinggal di dunia ini. Saudara-saudara, dengan seperti Yesus ingin mendirikan gereja Antioquia Suwon sebagai gereja misionaris dan jemaat-jemaat yang misional. Meskipun kita tidak diutus seperti full-time misionaris, tapi kita semuanya dipanggil sebagai misioner, seperti misionaris. Meskipun kita bekerja di tempat pekerja, masing-masing pekerjaannya berbeda-beda, tetapi semua orang seperti Yesus diutus oleh Allah Bapa, saya mengutus kamu sekalian ke dunia ini. Seperti dikatakan Yesus Kristus kita sudah menjadi misionaris, misioner. Seperti dikatakan Yesus. Bukan garam dan terang gereja kan? Garam dunia dan terang dunia kan? Main field, main stage kita dunia. Itu hari ini kita berkumpul untuk apa? Untuk diutus lagi. Selama 6 hari kita tetap tinggal di tempat bekerja sebagai missional being, keberadaan misionar. Karena Tuhan juga mengutus saudara-saudari dan saya sebagai missioner. Apa yang Yesus katakan harus dilakukan gereja Antioquia Suwon agar dapat berdiri sebagai komunitas misionaris sesuai keinginannya. Seperti dia juga mau mengajarkan tentang misi kepada murid-muridnya. Saya yakin pada siang hari ini Tuhan juga mau mengajar, mau mengingatkan lagi identitas saudara-saudara. Karena itu kita juga bisa berpikir apa yang akan terjadi sesudah mendengar firman Tuhan. Yang pertama, apa yang Tuhan harapkan kepada gereja Antioquia Suwon, Antioch Suwon, dan bagi saya juga. Yang pertama, melampaui prasangka dan batasan sosial dan agama. Yang pertama, lampauilah prasangka dan batasan sosial dan agama. Apa yang kita pelajari dari ayat terkenal Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 adalah bahwa untuk pergi keluar Yerusalem dan seluruh Yehuda sampai ke ujung bumi, seorang harus melewati Samaria. Apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari dari teks yang kita baca hari ini adalah bahwa bagi orang Yahudi, Samaria bukan sekedar batas geografis, tetapi wilayah yang diblokir oleh hambatan agama, sosial, dan psikologis. Setelah terbaginya kerajaan setelah Yehuda dan kerajaan utara Israel, pandangan orang-orang Yahudi terhadap kerajaan utara Israel yang darahnya telah bercampur karena kebijakan darah campur yang tadi saya sudah menjelaskan. Pandangan yang menghina. Mereka telah kehilangan integritas dan meninggalkan identitas mereka sebagai umat perjanjian seperti sepasang sepatu tua.
Mereka adalah makhluk tak berharga yang layak digunakan sebagai bahan bakar neraka. Yesus mengajarkan para pengikutnya untuk menjalani kehidupan yang melampaui batasan. Saya kira Yesus ingin menunjukkan kepada saudara-saudari dan saya apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita pergi kepada orang-orang yang tidak disukai, sambil kita melampaui batas-batas seperti Samaria yang tidak mau kita ketemu, tidak mau pergi. Coba pikirkan sebentar. Bisa diumpamakan dengan Samaria ya. Siapa? Bisa jadi Samaria kepada saudari dan saya. Atau tempatnya, agamanya, sesama pekerjanya, atau salah satu anggota keluarganya. Tidak mau ketemu. Seperti Samaria. Kalau kita pergi ke sana, pergi kepada mereka, kita juga harus melintasi batas-batas kita. Secara psikologi. Siapakah Abraham, saudara-saudara? Profesor Choi In-cheol berbicara tentang Abraham seperti ini ya. Profesor Choi In-cheol yang mengajar psikologi di Universitas Nasional Seoul, Seoul대학교, mengatakan kita harus memimpikan mobilitas dan menghentikan kebodohan dalam mengejar homogenitas saja sambil mengejar keberagaman. Ia berkata bahwa alasan mengapa pikiran orang tidak berubah adalah karena orang-orang yang mereka temui tidak berubah. Ini berarti bahwa ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru, kesadaran kita, pandangan kita, cara hidup kita dapat berubah. Dan ketika narasi, cerita, naratif utama seseorang juga berubah. Kehidupan kita berubah. Dan agar itu terjadi, orang-orang yang ditemuinya harus beragam. Karena itu waktu itu dia juga menjelaskan tentang tokoh Abraham karena dia orang Kristen. Abraham meninggalkan Uru Kaldea, pusat dunia saat itu, dan pindah ke Kanaan, daerah terpencil. Alasan dia bisa menjadi pendiri agama adalah karena dia adalah seorang yang melepaskan diri dari arus utama dan melihat ke pusat dari luar. Keturunan Abraham memiliki semangat marginalisasi sukarela ini. Ini artinya pinggiran, bukan pusat. Ini spirit. Marginality, bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia, marginalisasi. Ini pinggirannya, spirit pinggiran. Bukan pusat ya. Semangat melepaskan diri dari arus utama dan melihat ke pusat telah menghasilkan transformasi dan budaya di mana tempat manapun bisa menjadi pusat. Meskipun kita pergi ke pinggir, tetapi kita orang yang diutus oleh Allah, kita mempunyai Roh Kudus dan damai sejahtera, waktu itu pinggiran juga bisa menjadi pusat. Ini perspektif jauh berbeda dengan dunia. Dia menganggapnya sebagai pria biasa yang suka membuat honor seperti yang pernah dia temui. Waktu itu Yesus seorang Yahudi berbicara kepada seorang wanita Samaria. Ayat 10 saya membaca ya, ayat 11. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang meminta minum daripadaku? Niscaya engkau telah meminta kepadanya air hidup, dan ia telah memberikannya kepadamu. Ia mulai memanggil orang Yahudi itu guru. Ketika disuruh memanggil suaminya, wanita itu menyebut Yesus seorang nabi. Ada perubahannya.
Dia juga pergi, dia juga bertemu dengan Yesus pertama kali. Cuma seperti orang yang biasa. Lalu dia memanggil Yesus guru. Tapi akhirnya dia juga memanggil Yesus sebagai nabi. Yesus pergi ke Samaria dan membuat orang-orang Samaria mengaku bahwa Yesus adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 42 ya, yang ayatnya terakhir, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Pekerjaan Allah terjadi ketika kita melintasi batas-batas secara agama, sosial, dan psikologis. Perubahan pemikiran tentang Kristus terjadi pada mereka yang tidak memiliki harapan baik mereka hidup maupun mati, saudara-saudara. Kalau kita tidak melintasi batas-batas kita, pekerjaan Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa belajar dari kisah Yesus dan wanita Samaria. Inilah yang terjadi ketika para murid bertemu dengan Yesus, yang sudah melewati batas antara surga dan bumi, melewati batas tersebut. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 4, pasal 3, pasal 4 secara teliti kita menemukan kontras dramatis antara Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 dan wanita Samaria dalam Yohanes pasal 4. Ada lagi kisah hamba Herodes Antipas yang mengikuti teks hari ini, kontras dengan wanita Samaria. Kisah wanita Samaria terletak di antara kisah Nikodemus pasal 3 yang ada di pasal 3, pasal 4, kisah hamba Herodes. Ini kontras yang dramatis. Kedua tokoh di sekitar wanita Samaria yang menjadi pusat ketiga kisah ini, Nikodemus dan Antipas, anggota Sanhedrin yang bertugas dalam urusan legislatif, yudikatif, dan administratif, adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu pun yang patut diinginkan atau dicemburui. Mereka orang yang sangat tertinggi, ya, posisinya sangat tinggi dan dihormati dua-duanya. Tetapi Yohanes mau mengatakan, mau mengajar semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua orang ini, Nikodemus si pegawai istana dan perempuan Samaria, semuanya menunjukkan, Yohanes mau menunjukkan bahwa di mata Tuhan mereka semua adalah orang berdosa yang tidak memiliki harapan, baik mereka hidup maupun mati. Dan mereka semua adalah orang yang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di hadapan Tuhan tidak penting posisi sosial. Yang kaya, yang miskin, gelarnya banyak, tidak penting. Pengalamannya hebat, yang tidak ada pengalaman yang hebat, sama di depan Injil, di depan Tuhan Yesus Kristus. Ketika wanita ini bertemu Yesus Kristus yang datang ke dalam kehidupannya yang kacau balau, pemahamannya tentang dirinya sendiri juga berubah. Wanita Samaria ini hidup dalam dosa-dosanya sendiri, rasa bersalah. Dia terikat, pasti rasa bersalah dan malu, rasa malu, takut, ketakutan, kecemasan seperti kita, dan menjalani hidup yang terperangkap dalam tatapan orang lain. Dan tidak mampu menerima dirinya sendiri. Dia telah benar-benar mengasingkan dirinya sendiri. Namun sekarang, sesudah dia bertemu dengan Yesus, berani pergi kepada orang Samaria.
dan bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Dia beranjak dari perubahan dalam pikirannya tentang Yesus Kristus, perubahan dalam penafsirannya tentang dirinya sendiri, kepada perubahan dalam hubungannya dengan para tetangganya. Semuanya berubah. Apakah saudara-saudara sudah pernah mengalami perubahan seperti ini kan? Tapi kita butuh terus-menerus berubah pikiran kita. Karena kita juga salah berpikir. Identitas kita sama dengan posisi yang diberikan society. Tergantung gelar, tergantung kepunyaan, tergantung hal-hal yang bahaya. Kita juga perlu berubah. Sambil kita melintasi batas-batas pikiran kita, perasaan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suster wanita Samaria bebas dari rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, kecemasan. Apakah kita sedang mengalami? Kita juga mengalami benar-benar kita juga bebas dari rasa malu, kekhawatiran, kecemasan akan masa depan. Wanita itu mulai menganggap dirinya terhormat dan murni di dalam pandangan Yesus. Orang yang benar. Karena itu dia juga bisa berbicara kepada orang lain. Datanglah, tidak bisakah dia menjadi Kristus? Ketika Kristus melintasi batas antara surga dan bumi dan memasuki Samaria, tempat yang penuh dengan prasangka sosial dan agama, wanita Samaria dan orang-orang Samaria melihat Yesus, mendengar Yesus, dan menyentuh Allah yang tidak terlihat. Ada seorang wanita terlintas di dalam pikiran saya saat aku merenungkan kisah wanita Samaria. Waktu saya melayani Indonesia, saudara-saudara sudah tahu kan, saudara Frankie datang ke tempat saya untuk melayani suku kayu. Itu sebelumnya saya menyiapkan suatu kafe ya untuk Frankie. Itu saya udah ketemu, udah kenal seorang tukang kayu, karena itu saya suruh dia bekerja. Tapi kadang-kala dia juga menerima uang, tapi kehilangan, tidak datang lagi. Beberapa kali terus diulangi. Itu saya mau ketemu dengan dia. Saya tidak mau berpisah seperti ini. Saya udah kecewa. Tapi hubungannya lumayan baik, karena itu saya tidak mau memisahkan dengan hati yang kecewa. Karena itu saya mau ke tempat rumah dia, tapi agak jauh ya, agak pinggir kota saya. Makanya saya cuma tahu ini tempat daerah saja, tidak ada alamat. Tapi saya ke sana dengan Frankie. Saya cari-cari, tanya-tanya. Kami juga mempunyai informasi yang salah ya, tapi akhirnya kami juga sampai ke rumah dia, tapi dia tidak ada. Dia juga mau memancing. Itu di luar. Saya ketemu seorang perempuan. Saya baru tahu, dia juga istri tukang kayu. Saya berbicara pertama kali ya, ini daerah, ini Islam ya. Tapi saya berbicara dengan seorang perempuan itu, dia juga membagikan cerita kehidupan dia. Tapi dia menikah dengan tukang kayu, ini suami yang keempat. Yang suami yang pertama, kedua, ketiga, semuanya lari. Itu punya anak, banyak anak. Waktu itu saya membagikan cerita ini wanita Samaria bagi seorang perempuan. Tapi dia nangis-nangis. Saya belum pernah mendengar tentang kisah Isa Al-Masih. Adakah Isa Al-Masih?
Saya belum pernah dengar. Dia juga mulai berdoa. Dia membuat kayu salib ya, pakai kayu. Dan dia juga dapat ini Alkitab dan dia juga baca. Itu saya kunjung lagi. Dia bilang begitu. Dia juga baca firman. Saya bertanya, apakah udah baca firman? Wah, saya udah baca firman. Tapi siapa? Saya bertanya, dia juga bilang, Yesus sangat suka ikannya katanya. Adakah firman? Tapi pasti dia juga baca ya. Yesus pasti pernah makan ikannya. Itu dia juga kasih ikan yang kecil, yang kering ya bagi saya. Tapi saya tidak suka. Tapi saya harus menerima karena Yesus juga suka makan ikan. Itu saya juga harus suka makanan ikan. Saya mau mengikuti Yesus karena itu saya menerima dia dari dia ya. Keluarga dia juga sekarang terus bersekutu dengan kami juga. Mereka juga ikut ibadah 2 minggu sekali ke kota saya juga. Kami juga kunjung ke desa juga. Tahun yang lalu saya juga kunjung ke sana juga. Waktu saudara-saudara, saya juga waktu itu agak rasa takut ya karena ini daerah Islam. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi saya. Karena sebelum saya kunjung ke sana, waktu itu kita doa siapa pada hari Jumat. Tapi sesudah kita selesai berdoa, doa syafaat. Kita berdoa untuk apa? Tuhan, umat Allah masih begitu banyak. Waktu Paulus ke kota Korintus, dia juga mau mengutukkan dan dia juga mau meninggalkan. Waktu itu Tuhan juga berbicara bagi dia, di kota ini umat saya masih ada banyak. Saya percaya, saya terus memegang firman ini. Itu saya terus berdoa. Kata inilah jawaban Tuhan. Menurut saya, Tuhan mengabulkan doa saya. Suruh saya ketemu dengan dia. Saya tidak pernah bayangkan. Saya tidak pernah pergi ke sana juga. Karena itu waktu saudara-saudara melintasi batas-batas kehidupan kita. Sosial, agama, dan psikologi. Prasangka. Waktu itu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang di sekeliling saudara-saudara. Yang kedua, ambillah makanan Yesus. Artinya apa? Saat wanita itu pergi, dia berkata kepada tuannya, guru, silakan makanan sesuatu. Waktu itu Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Waktu itu, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada Yesus untuk dimakan? Waktu itu, pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku, coba dengarkan dengan baik. Makananku, makanan Yesus ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, makanan Yesus apa? Melakukan kehendak Tuhan dan mengutus dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Sebuah kata yang sangat penting dalam Injil Yohanes adalah kata dari atas, saudara-saudara. Yohanes pasal 3 ayat 31 mengatakan bahwa dia datang dari atas, adalah di atas segalanya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus. Di dalam Injil Yohanes sangat penting dari atas, kata dari atas. Kembali dari atas, Nikodemus yang tidak mengerti perkataan ini, memahami sebagai dilahirkan kembali di bumi ini saja. Dia juga tidak ada konsep, ini konsep yang atas. Sekarang murid-murid juga tidak bisa mengerti makanan jasmani saja. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan makanan rohani, makanan surgai yang ada di
atas. Jika air yang dibicarakan oleh perempuan Samaria itu adalah air pemini, maka Yesus berbicara tentang air yang membuat seorang tidak akan pernah haus. Karena itu dia meminta haus itu kan air hidup yang memancar dari dalam, air dari surga yang datang dari atas. Dalam konteks ini, sementara para pengikutnya masih berbicara tentang makanan daging, Yesus berbicara tentang makanan baru yang tidak dikenal para pengikutnya, makanan dari surga, makanan dari atas. Nutrisi fisik sangat penting saudara-saudara, tetapi Yesus berkata dalam ayat 3-4 bahwa ada makanan yang tidak kamu ketahui, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Inilah makanan surgawi yang mau Tuhan berikan saudara-saudari dan saya. Yesus memberitahu kita adalah manusia, adalah makhluk rohani yang tidak dapat mengisi kekosongan kita. Tidak peduli seberapa penuhnya kita. Saudara-saudara pernah nonton film Busimen? Bapak juga? Oh gitu, bahasa Indonesia ya? Oh gitu. Mungkin orang yang muda tidak pernah dengar Busimen ya. Pak Randy juga udah tahu film Busimen, agak tua ya. Sudah malam? Udah lama, karena itu kita generasi yang lama ya. Afrika betul. Busimen, orang Afrika pernah menyebut kelaparan yang dapat diatasi dengan berburu sebagai kelaparan kecil. Dan kelaparan tidak dapat diatasi dengan berburu sebagai kelaparan besar. Itu bahasa Inggris, little hunger dan great hunger. Kan itu dua jenis ya, hunger. Kelaparannya dua jenis. Kelaparan yang kecil, kelaparan yang besar. Itu Tuhan Yesus sekarang mau menjelaskan kelaparan yang besar, yang tidak bisa dibandingkan kelaparan yang kecil, cuma sebentar saja. Kita memiliki tubuh yang dapat diisi dengan roti, tetapi pada saat yang sama, kita memiliki ruang yang tidak dapat diisi oleh siapapun kecuali Tuhan Yesus. Ia memberitahu kita bahwa tidak peduli seberapa banyak uang dan kelimpahan yang kita miliki, kita mungkin masih dirundung oleh keluhan dan ketidakpuasan, serta tidak dapat menikmati kedamaian yang sejati. Yesus mau memberitahu kita bahwa manusia tidak akan merasa puas jika tidak menjalani kehidupan yang mengikuti tujuan keberadaan, mengikuti kehendak Tuhan Bapa, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Umat Allah selalu membutuhkan makanan rohani, adalah makhluk yang makan dan hidup dari haus akan makanan surga ini. Kita mengalami kebahagiaan di tengah rasa sakit dan penderitaan juga. Kita tidak bisa menghindari kesulitan dan penderitaan waktu kita tinggal di dunia. Tapi ada caranya. Kita juga bisa menemukan sukacita, kebahagiaan di dalam penderitaan dan di dalam kesakitan. Karena itu, jadi dalam 1 Petrus kita mulia penderitaan, yang kemuliaan, penderitaan dan sukacita, serta penderitaan, keindahan digunakan secara bergantian. Nah itu kalau kita terus menikmati keintiman dengan Tuhan, kita juga terus bertemu dengan Tuhan, dan kita juga kelaparan kita terus dipenuhi, dipuaskan oleh Tuhan. Kalau begitu, kita juga, saudara-saudara dan saya juga dapat menemukan keindahan, kemuliaan, sukacita di dalam kesulitan dan penderitaan yang tidak pernah kita pilih di dunia ini, saudara-saudara. Itu Yesus pernah berkata, mau mengajarkan, ambillah Yesus,
makanan surga. Oke, yang sebelum saya membagikan yang ketiga, saya mau menjelaskan sebentar ya. Gereja Laodikia. Gereja Laodikia bukan non-Kristennya. Kadang-kadang kita juga menginjili, waktu itu kita pakai Wahyu pasal 3 ayat 20 kan. Tapi objeknya bukan non-Kristen. Mereka juga mungkin bergiat, bergereja. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kita harus ingat bahwa jemaat di Laodikia yang mendengar perkataan ini bukanlah orang-orang yang tidak percaya. Seperti saudara-saudari dan saya. Tuhan juga berbicara kepada orang yang bergereja. Gereja di Laodikia adalah kota komersial terkaya yang terkenal, lokasinya strategis. Mereka mungkin masih pergi ke gereja ya. Tapi sangat kaya karena mereka sangat terkenal. Ini air yang panas ya, seperti namanya ini Hierapolis ya namanya. Salah satu hal yang membuat Laodikia terkenal adalah sumber air ya. Karena itu kebanyakan orang berkumpul bersama karena mereka juga bisa dipulihkannya. Ini air yang panas, sangat terkenal. Air panas yang suam-suam kuku, berbau busuk dan tidak berguna sama sekali. Keadaan kerohanian yang tidak dingin maupun tidak panas. Dan keadaan rohani mereka diumpamakan dengan buta dan telanjang. Karena Laodikia sangat terkenal ini obat tetes mata ya. Dan ada wol domba sangat terkenal karena itu mereka juga menjual. Itu mereka tidak pernah telanjang. Mungkin jarang ada buta karena air tetes mata sangat terkenal ya. Itu mereka juga pakaiannya begitu banyak, ini wol domba. Tetapi di dalam perspektif Tuhan mereka telanjang, buta dan air suam-suam. Waktu Yohanes berfirman seperti ini mereka juga bisa tangkap. Mereka berpikir saya sangat kaya. Saya tidak sakit. Tapi waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka juga menyadari lagi. Saya sangat kaya. Saya tidak ada kekurangan sama sekali secara fisik, secara materi. Tetapi saya telanjang, orangnya telanjang. Pasien yang parah, yang membutuhkan Yesus. Yesus mau menjelaskan tentang makanan surgawi yang bisa memuaskan kehampaan saudara-saudari dan saya saudara-saudara. Allah memanggil saudara-saudari dan saya untuk berbalik kepada Tuhan. Dari kurangannya gairah dan rasa lapar secara rohani. Kita untuk melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan. Tuhan juga mau memberikan gairah. Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Saudara-saudara, Sri Lanka salah satu pendeta, dia juga mendefinisikan misi. Misi adalah seorang pengemis memberitahu kepada seorang pengemis yang, minta maaf ya, yang lain gimana rotinya. Nah, itu dua-duanya pengemis ya, misionaris juga pengemis. Dan orang yang menerima Injil juga pengemis ya. Dua-duanya lapar, tidak ada makanan. Cuma saya tahu makanan
yang ada di mana. Menurut saya misi adalah bisa mendefinisikan seperti ini. Misi adalah seorang pasien yang parah memberitahu kepada seorang pasien yang parah di mana dokternya. Kita juga pasien. Meskipun kita udah ditebus, meskipun udah diselamatkan, kita masih pengaruh dosa kan. Kita masih lemah kan. Kita masih tidak suka baca firman kan. Tapi minta maaf ya, contoh saya ya. Jauh berbeda dengan saya, pasti ada. Itu jangan sakit hati ya. Satu itu juga orang yang mencintai firman Tuhan tidak perlu ikut seminar hari ini ya, saudara Farendi. Harus ikut? Ikut, ya ikut. Saya berpikir misionaris adalah pasien yang parah, yang selalu butuh Yesus Kristus. Apakah kita mempunyai gairah untuk melakukan kehendak Allah yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaannya? Tuhan juga mau menyampaikan pertanyaan, melemparkan pertanyaan kepada saudara-saudara saya. Yang terakhir, yang singkat ya, jangan cemas ya. Yang ketiga, berpartisipasilah dalam sukacita Tuhan. Yohanes pasal 4 dari ayat 36, barang siapa menuai, ia sudah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidupnya kekal. Hingga baik orang yang menabur maupun orang-orang yang menuai dapat bersama-sama bersukacita. Yesus yang menuai di sini adalah Yesus. Dia yang menuai di sini adalah Yesus. Yesus menuai. Yesus mengatakan bahwa dia telah menerima upahnya. Menerima upahnya. Ia mengatakan bahwa mulia buah yang mengarah pada kehidupan kekal merupakan suatu kegembiraan dan kesenangan baginya. Saudara-saudara, saya yakin misi bukanlah sebuah pengorbanan dan pengabdian. Kalau begitu, apa itu misi? Misi adalah hak istimewa dan kesempatan yang mulia. Kadang-kadang saya datang ke Korea sebagai misionaris, 권사님, 집사님 mulia saya mengasihani saya. Tapi saya merasa aneh. Ini 몸매, bentuk tubuh saya kelihatannya sangat kaya kan, betul kan? Saya berpikir, saya kebanyakan orang Indonesia berpikir saya orang Indonesia, tapi bukan hanya orang Indonesia yang kaya, orang Cina yang kaya. Kelihatannya mereka berbicara begitu. Itu saya tidak pernah berpikir misi adalah pengabdian atau pengorbanan. Udah menerima upahnya. Saya berpikir begitu. Tuhan menyiapkan upah yang lain di surga. Tetapi saya yakin, saya berpikir, saya udah menerima upahnya. Saya tidak ada kekurangan sama sekali. Bagaimanakah saya bisa melayani Tuhan? Kesempatan yang luar biasa. Bagaimanakah saya berpartisipasi di dalam misi Tuhan? Saya diundang. Saudara-saudara, udah diundang. Yesus pernah berkata, seperti saya diutus ke dunia, saya juga mengutus kamu sekalian ke dunia. Tuhan juga mengundang dan mengutus saudara-saudari dan saya. Udah menerima upahnya. Tidak ada kekurangan sama sekali. Kita juga bisa berpartisipasi pekerjaan Tuhan dengan sukacita dalam sukacita Tuhannya. Saya yakin saya selalu menjadi penerima manfaat, bukan pemberi ya. Saya berpikir begitu. Kebanyakan orang misionaris tidak bisa bayangkan. Mereka juga selalu berpikir apa yang saya berikan bagi mereka. Tapi mereka juga seharusnya mereka harus berpikir apa yang harus diterima dari mereka. Kalau saudara-saudara bertemu dengan orang Muslim atau orang yang tidak suka, tidak mau ketemu, dari pihak saudara-saudara bisa berpikir apa yang saya berikan bagi mereka. Tapi mereka memberikan kesempatan untuk melayani mereka.
Mereka mengingatkan identitas kita sebagai saluran berkat. Mereka mengingatkan lagi identitas yang kita lupakan, sudah kita lupakan. Karena itu mereka juga memberikan kesempatan yang luar biasa. Waktu itu, kalau pikiran kita berubah seperti ini, kita juga bisa berpartisipasi dalam sukacita Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Yesus pernah melayani kita kan, waktu tinggal di dunia, dia juga menganggap pekerjaan Tuhan seperti makanan surga. Karena itu dia juga udah menerima upah. Dia juga bekerja melayani sukacita sampai dia dipaku di atas kayu salib. Ibrani pasal 12 ayat 2. Dia juga terus memandang sukacita, kegembiraan waktu dia dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus ingin saudara-saudari tahu dan menikmati bahwa ikut serta dalam misi Tuhan adalah sukacita dan kesenangan yang tidak berkesudahan. Menjalani kehidupan di mana tidak ada lagi yang perlu dicari dan tidak ada lagi yang perlu didengki. Yesus yang harus pergi kepada wanita Samaria hari ini mengundang kita untuk pergi ke titik awal pekerjaan misionaris yang sejati. Dia memerintahkan saudara-saudari dan saya untuk pergi ke Samaria. Tempat dan orang yang tidak ingin kita kunjungi. Temui atau dia mengundang saudara-saudari dan saya untuk melihat kehidupan baru lahir di sana. Allah mengundang saudara-saudari dan saya untuk kita mencari kehendak Tuhan dan berpartisipasi. Misi Allah. Oke, saya mau berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Yesus kami puja, kita memuji Tuhan dulu, kita berdoa bersama-sama aja. Tim musik tolong bantu saya. Yesus kami puja. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Yesus kami puja.
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Saya terus berdoa sebelum saya datang ke sini. Tuhan kami, teman-teman kami tidak mau mendengar khotbah saja. Tuhan, kiranya mereka juga akan mendengar suara Tuhan. Mereka menyadari kehendak Tuhan. Kiranya mereka merasakan, menyentuhkan hati Tuhan. Saya berdoa seperti ini. Pasti Tuhan juga berfirman kepada saudara-saudara. Kita sudah mengaku Tuhan Raja. Kalau betul kita harus mengikuti kehendak, pikiran, makna Allah Raja. Saudara-saudara dan saya, Tuhan berfirman, Tuhan juga sudah memberitahu, Tuhan juga mau mendirikan, membentuk komunitas kita dan saudara-saudara dan saya sebagai missional being, gereja misional. Kalau begitu, kalau saudara-saudara mau mengikuti kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang akan dilaksanakan di dalam sudut-sudut pandangan kita, cara kehidupan kita? Mari kita berdoa dan mengaku dan ambil keputusan di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan keinginan hasrat Engkau. Seperti Yesus diutus ke dunia, saya mengutus ke dunia. Tuhan juga memberikan damai sejahtera dan Roh Kudus kan. Mari kita ambil keputusan dan mari kita memohon pertolongan dan belas kasihan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. 하나님 아버지, 이 시간에 하나님 앞에 기도합니다. 여기에 모여있는 사랑하는 인도네시아 친구들과 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 우리가 들었습니다. 우리의 관계를 넘기를 원합니다. Saya mau melintasi batas-batas saya Tuhan. Tuhan, pada setiap hari saya mau ambil Yesus Kristus Tuhan. Saya mau menikmati keintiman dengan Engkau Tuhan. Tuhan, saya mau menikmati sukacita yang diberikan Engkau. Seperti Yesus melaksanakan kehendak Tuhan dalam sukacita Allah Bapa kami Tuhan. Tuhan, berikanlah sukacita bagi kami masing-masing Tuhan. Ketika kami melampaui, ketika mau melintasi batas-batas pikiran kami, kehendak kami, pola hidup kami, sudut pandang dunia kami Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya kami juga bisa melintasi batas-batas seperti Yesus. Waktu itu kami juga menanti-nantikan pekerjaan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam tempat pekerjaan kami Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di dalam kami Tuhan. Kiranya kami juga mau menikmati kesempatan yang luar biasa Tuhan, sambil kita mentaati firman Engkau Tuhan. Tuhan, penuhilah dengan sukacita seperti Yesus sudah dipaku di atas kayu salib dengan kepenuhan sukacita. Tuhan, penuhilah sukacita Yesus bagi kami Tuhan, sehingga kami juga akan berperan sebagai garam dan terang dunia di tempat pekerja Tuhan, di luar gereja Tuhan. Penuhilah dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan firman Engkau, mentaati firman Engkau Tuhan. Pak Randy, tolong tutup doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan.
Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat keluar dari belenggu diri kami sendiri, berani melintasi batas-batas budaya, sosial, agama, psikologis, demi menemukan Samaria-Samaria yang mungkin selama ini begitu kami benci, kami anggap hina dan tidak layak untuk mendengar Injil. Pakai gerejamu yang ada di tempat ini, Tuhan, bekerja dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat menjadi gereja yang misioner, gereja yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Nam, biarlah Tuhan terus memakai dia kemanapun dia pergi, agar dapat menggerakkan gereja-gereja Korea, orang-orang Korea, untuk bermisi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa. Kami sudah membawa setiap persembahan kami. Ada persembahan mingguan, syukur, misi, dan juga persepuluhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan bagi mereka yang belum bisa memberikannya, Tuhan mengajar kami bahwa apa yang kami miliki, semuanya itu adalah titipan Tuhan. Kami adalah pengelola-pengelolanya. Berikan kepada kami kesetiaan untuk bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan yang Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada. Atas rumah tangga kami, atas pekerjaan studi kami, atas seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, dan atas seluruh aspek hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.